Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti yang dikhawatirkan kalian jadi begoders ya kawan-kawannya. Tunggu dulu. Tes, udah ada bagus. Kalau yang ini tes, tes. Yang ini tes, oke. Selamat sore kawan-kawanku semua, selamat sore ya. Selamat berjumpa kembali. Ya, biasa kalau saya itu hadir ada terlambat dikit. Kenapa? Kadang terlambat dikit, kadang terlambat banyak. Karena pertama memang disengaja, yang kedua memang nggak disengaja ya. Wah, rambut udah mulai gondrong ini, udah mulai keriting. Ya, kawan-kawan, kalian kemarin sudah menyaksikan dua perdebatan saya ya. Yang pertama dengan siapa itu Ustadz Tata itu ya, 3 lawan 2 yang saya dengan Utiwati Mena. Yang kedua dengan Rahmana Raja. Tapi yang berkesan itu yang kemarin itu kawan, yang dengan Rahmana Raja itu ya. Di mana waktu itu dia menyerang saya habis-habisan ya saya jawab. Dan ayatnya ada dari Bible ya, tidak lari kemana-mana. Kemudian saya bertanya kepada mereka ya, apakah di dalam agamamu ada penebusan lah ya. Kata dia nggak ada, ya sudah. Karena tidak ada, ya ngapain saya perpanjang mengenai tebusan. Kalau dia bilangnya ada, barulah aku nanti menyerang dari situ. Sebenarnya ada, tapi mereka tidak mau mengulik hal itu. Karena kalau dia mau kan penebusan itu dimulai dari Ibrahim itu ya. Surat 37 ayat 107 itu yang pertama. Baru memang ada di dalam Al-Quran dibilang orang itu mengatakan tebusan, tidak ada tebusan kata Allah kan. Jadi kawan-kawan ada tapi dia memang sengaja nggak tahu atau tidak mau saya bahas itu. Kemudian, jadi saya tanyakan, jadi dengan apalah kalian menuju surga? Kalau orang Kristen jelas dengan penebusan dosa dan itu ditentukan oleh kasih karunia. Lah kalian dengan apalah menuju surga? Wah dengan pertobatan katanya. Oke. Kalau dengan pertobatan dibukanya surat 2 ayat 37. Oke, lanjutkan ke 38 aku bilang. Nah, setelah tobatnya si Adam diterima, malah dia diusir. Ya, kan unik. Harusnya tobat Adam artinya bertobat dan tobatnya diterima artinya dia kan suci. Tetapi kok malah diusir, saya bilang. Oke. Dia mulai bingung lah kan. Jadi dengan apa kalian ke surga? Ya dengan pertobatan. Oke, setelah si Adam diusir, kalian kira hanya putus sampai situ? Tidak. Kemudian dia diberi hukuman. Hukumannya apa? Mati, gue bilang. Buka surat 7 ayat 25. Tambah bingung dia. Jadi dengan apa kalian ke surga? Bahwa dibilang di bumi ini mereka akan mati. Jadi semua manusia di bumi ini akan mati. Dengan apa kalian menuju surga? Sudah bingung dia kawan. Dia bilang amal ibadah, amal soleh, segala macam. Oke, siapa yang amal solehnya di muka bumi ini yang membawa dia ke surga? Tunjukkan. Juga enggak ada. Jadi aku jawablah terakhir. Ya kan? Kalau kau jeli, di kitab suci kalian ada, aku bilang ya. Orang yang sudah ke surga itu yakni Nabi Muhammad. Ya, jalan Nabi Muhammad ke surga bukan karena tobatnya diterima, bukan karena beramal soleh, tapi dengan apa? Naik burak. Karena itu yang dibilang di hadis itu, beliau menunggangi burak ya. Nabi Muhammad menunggangi burak kan sampai dia ke surga. Jadi jalan mereka ke surga nggak ada itu, bukan kebaikan, bukan ini, bukan karena nggak ada bukti, tidak ada contoh satupun, tidak ada ya kepastian. Jadi yang kepastiannya itu apa? Yaitu mereka naik burak ya. Jadi buraklah jalan keselamatan dan hidup bagi mereka. Karena hanya buraklah yang bisa membawa mereka ke surga. Nabi Muhammad tidak bisa membawa mereka ke surga kawan. Dengan apa? Nabi Muhammad memang mau bonceng, nggak bisa. Ya karena mereka bilang ke surga itu urusan pribadi-pribadi juga ya. Jadi dengan apa mereka ke surga? Ya nggak ngerti lah kita kawan dengan burak itu yang pasti. Karena hanya itulah satu-satunya contoh ya bahwa orang sudah ada sampai ke surga. Yang lainnya nggak ada kawan, nggak ada. Nah, kawan-kawan, saya ngajak kalian langsung ya untuk kita berdiskusi. Ini langsung saya naikkan. Ntar ya. Ini terima kasih kepada
Siapa ini ntar ya? Bapak Moses Manuel. Dia sudah berlangganan selama 22 bulan. Lama juga ya kawan-kawan. Terima kasih semua yang berlangganan Sang Debaters, baik yang baru maupun yang lama. Kawan-kawan, ya itulah cara saya untuk membutuhi keperluan sehari-hari ya pekabaran ini ya dengan YouTube itu ya kawan-kawan. Di situ ada fasilitas bergabung, ada fasilitas chat super, ada fasilitas ini dan itu. Banyak lah itu ya menonton juga. Terima kasih karena saya memang dapatnya dari iklan-iklan itu ya. Nah, kawan-kawan, saya mau ngajak kalian berdiskusi mengenai debat saya kemarin dengan si Rahmana Raja ya. Oke, pembawa damai. Halo pembawa damai, selamat siang. Silakan pembawa damai. Mikrofonnya dihidupkan. Halo. Suaranya kok belum ada? Bang. Ya, sudah ada. Halo, Sudah Bang. ada. Silakan. Ya, halo, selamat siang. Selamat sore, Bang. Siang. Sore. Sore ya, sore udah jam 4. Aku ingatnya masih jam 12. Ya, silakan. Oke, Bang. Mengenai debat apa sama si Ramana Raja ya, Bang. Saya begini, Bang. Satu saja saya ada yang saya bilang tentang si Ramana Raja. Dia kan mengaku mualaf. Mualaf. Tapi dia pernah entah dia benar atau si Zuma, Bang. Karena pernah si Zuma bongkar kartunya dia, Bang. Jadi Zuma mengatakan begini, kok itu bukan mualaf, kau itu memang dari lahir Islam. Yang anu itu istrimu. Begitu, Bang. Ya, jadi kan kau bermasalah sama ipar. Itu kata si Zuma, Bang. Waktu itu mereka ada masalah mengenai bisnis kok nggak salah ya. Jadi si Zulkifli merasa tertipu. Tapi kan si Zuma bongkar bongkar anunya dia bilang kok itu mualaf. Kalau tidak salah namanya siapa lagi itu? Si ada Ramona. Namanya itu. Ramona Jarisha. Bukan Ramana, tapi Ramona dia itu, Ramona. Atau Ramadan. Mengenai debat semalamnya, Bang. Begini, Bang. Dia kan menanyakan apakah yang disalibkan itu daging apa Tuhan? Tuhan, iya. Jadi sini, Bang, dia tidak mengerti. Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Artinya dia sudah mengerti di situ, Bang, bahwa Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Andaikan dia datang sebagai Tuhan, apakah dunia ini mampu menerima Tuhan itu? Apakah dunia mampu menyalibkan Tuhan? Ada enggak seorang manusia mampu yang memegang Tuhan? Itu yang dia tidak mengerti, Bang. Betapa rendahnya Tuhan itu datang sebagai manusia, Bang. Menampakkan diri menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu benar ada, bahwa Tuhan itu benar nyata. Rupa Tuhan itu ada. Ini loh rupa Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang dia tidak mengerti, Bang. Makanya dia, Bang, kenapa? Kalau memang dia mualaf, Bang, dari kecil sampai dia dewasa, kenapa dia, Bang? Ke gereja ngapain? Main kelereng? Atau ngapain, Bang? Atau mengganggu orang yang lagi ibadah? Itu, Bang. Terus mengenai di agama dia sendiri, Bang. Bukan main, Bang. Cuman satu abang yang tanyakan, dia jawab 1 jam lebih, Bang. Itu pun jawabnya nggak putar-putar terus. Ini yang saya bilang, Bang. Mereka ini, Bang, tahu yang otak-atik kitab orang, otak-atik agama orang. Giliran agamanya ditanyakan, Bang, dia tidak bisa jawab. Saya melihat chat kemarin, Bang, tentang si Rama Raja nih. Ada sih orang mengatakan di chat, 2 orang saja melawan Muslim, panggil seluruh apologet Muslim di Indonesia ini, lawan 2 orang. 2 lawan 1000. Itu, Bang. Saya bilang, iya betul. 2 lawan 1000. Karena yang ditanyakan, Bang, itu terus, Bang. Tidak pernah ada pertanyaan yang berkembang, Bang. Tidak pernah ada yang bilang ingin menjatuhkan pertanyaan untuk abang, tidak ada.
Semua apologet mereka, Bang. Itu terus yang ditanyakan, Bang. Jadi bosan kami mendengarnya itu terus. Mendengar. Meskipun sudah dijelaskan, Bang. Sementara saya juga kan sebenarnya pertanyaan itu juga ada sering. Cuman ada hal baru, ternyata jalan mereka ke surga dengan burak. Tapi itu pun kan lewat hadis, Bang, bukan Quran. Iya, dengan burak. Itu pun Kalau mimpi. tidak salah, Bang, mungkin mimpi juga ya, Bang. Iya, mimpi. Ah, itu Karena kan mimpi, dibangunkan. Bang. Mimpi kok dipercaya, Bang? Jadilah, timbang nggak ada. Ya itu aja, Bang. Semoga iman kita makin kuat ya, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Shalom. Oke. Tuhan Yesus Terima memberkati ya, Bang. kasih pembawa damai. Ya. Kawan-kawan, mereka ini sekarang bingung ke surga itu dengan apa. Wah, mereka setiap berkhotbah manis sekali mulutnya, manis sekali janji-janjinya. Wah, kita akan dosa kita diampuni seluruhnya, niscaya diampuni. Itulah membawa kita ke surga. Hei Bung, di dalam Al-Quran tertulis satu orang yang dosanya seluruhnya dihapuskan. Namanya Adam. Tapi apa yang terjadi? Dia diusir dari surga. Setelah diusir apa? Dihukum mati di bumi. Sebelumnya dia belum tidak pernah mati. Dia membuka surah 4 ayat 164 kalau nggak salah ya. 185 atau 184 yang katanya seluruh yang berjiwa pasti akan mati. Loh itu diucapkan kan bukan pada saat sebelum si Adam dicipta. Itu diucapkan kan bukan pada saat si Adam jatuh ke dalam dosa. Ya. Tetapi diucapkan tahun 610 ketika Al-Quran itu turun. Ya kawan, bukan diucapkan itu sebelum Adam dicipta. Enggak ada itu kawan. Karena kita lihat surah 7 itulah urutan-urutan penciptaan Adam. Setelah dia penciptaan Adam dan sampai jatuh ke dalam dosa. Setelah dia dicipta, disuruh iblis sujud kepada dia, enggak mau, baru iblis dihukum diusir beberapa kali enggak mau, baru lanjut kepada hukuman kepada si Adam itu ya kawan-kawan. Dan akhirnya dia minta tobatnya diterima, tapi malah diusir. Nah, sama dengan beberapa hari yang lalu juga, saya bertanya kepada mereka, dengan apa kalian menuju surga? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sesudah itu dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Oke, siapa manusia yang 100% bisa melakukan itu? Gak ada. Ya kalau nggak ada berarti kalian ke neraka semua kan begitu ya. Jadi ya mereka nggak bisa mengerti sampai hari ini dengan apa mereka ke surga. Halo Cak Tembok, selamat siang, silakan. Cak Tem. Siang Bang. Siang, silakan. Mau titip tanya, itu kan semua yang berjiwa pasti mati Bang ya? Iya. Nah itu nanti di surga berjiwa nggak Bang? Berjiwa. Nah mati lagi dong Bang. Ya itu pernah aku tanyakan kepada mereka. Mereka bilang, oh tidak. di surga orang tidak akan mati katanya. Ya tapi kan berjiwa, aku bilang. Nah, bingung orang itu. Oh, masih bingung ya mereka. Waduh, Bingung. emang decoder mereka ya Bang. Ya udah, makasih Bang, itu aja Bang. Oke, terima kasih Cak Tembok. Jadi memang begitu kawan. Menurut pemahaman mereka semua yang berjiwa itu akan mati. Maka ketika kita tanya, nanti kamu di surga itu kan bisa menikmati seks. Itu dalam bentuk daging atau dalam bentuk roh? Dia bilang daging. Berarti memiliki jiwa? Iya. Berarti bisa mati? Bisa. Jangankan hanya itu, malaikat pun bisa mati katanya. Waduh, luar biasa, iblis pun bisa mati. Ya, begitulah kawan-kawannya. Itulah keyakinan mereka yang tidak bisa kita ganggu gugat. Karena kalau kita ganggu gugat juga enggak fair juga ya. Nah ini mana ayatnya, aku cari dulu kan ya. Oh. Ah, 3185, sorry 3185 ya. Surah 3 ayat 185. Ini dia. Kok tiba-tiba aku ngantuk ya? Surah 3 185. Sabar ya. Surah 3 Al-Imran 185. Sabar. Nah ini. Kita lihat kawan-kawannya apa dibilang di situ. Nah ini. Ya. Dikatakan di situ begini. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, yang bernyawa ya.
Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kalau orang di dunia ini senang, itu diperdaya, kita sedang diperdaya. Yang setiap yang bernyawa merasakan mati. Nah, kita lihat dulu tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT memberitahukan kepada semua makhluk secara umum bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Perihal sama dengan firman Allah yang mengatakan semua yang ada di bumi akan binasa. Tetapi kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman 26. Wah, ini sekarang sudah dikatakan bukan nggak pakai DZ lagi ya, tapi zat. Karena mereka paham kalau pakai DZ itu mana ada DZ, yang ada zat ya. Maka ini tafsir Kemenak terhadap tafsir itu juga sudah dibuat zat. Ar-Rahman 26-27. Hanya dia sendiri yang hidup kekal dan tidak mati. Ya benar ini kawan. Jadi nanti mereka di surga ada kemungkinannya mati. Karena ayat ini mengatakan, tafsir ini mengatakan hanya Allah itu sendiri yang hidup kekal dan tidak mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Begitu pula para malaikat umumnya dan para malaikat penunggu ars. Ngeri, pemangku ars. Jadi malaikat pemangku ars itu bisa mati. Jadi itulah yang aku bilang bahwa ars itu dipangku 8 malaikat. Jadi bahwa katanya Allah kami tidak memiliki ruang dan waktu, salah, keliru. Allah itu ada ruangnya yaitu ars ya. Dan waktu yang digunakan juga ada. Makanya ada hitungan waktu dari bumi ke surga, surga ke bumi. Hanya Allah semata yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa yang kekal abadi. Demikian berarti Allah yang Maha akhir. Sebagaimana dia Maha Pertama, akhir Allah tidak ada kesudahannya dan permulaan Tuhan tidak ada awalnya. Ya, Maha awal dan Maha akhir. Ayat ini merupakan balas sungkawa kepada semua manusia, bela sungkawa. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi yang melainkan pasti mati. Apabila masa telah habis dan nutfah yang mereka takdirkan, yang telah ditakdirkan Allah keberadaannya adalah sulbi Adam telah habis. Itulah hebatnya Bible kawan. Di dalam Bible ada 2 manusia yang tidak mengalami mati, yakni Henokh dan Elia. Kalau mereka mengatakan ayat ini merupakan berlaku kepada manusia karena sungguhnya tidak seorang pun di muka bumi ini melainkan pasti mati. Ya. Dan kematian itu kenapa? Mereka sebenarnya sudah tahu kawan, ada di Quran, tapi mereka berusaha untuk tetap bodoh. Sudah jelas di situ kematian itu diberikan ketika Adam diusir dari surga ke bumi. Ya, jadi karena dosa dia diusir dan diberi hukuman mati. Tapi mereka nyaman dalam berlagak bodoh ya. Serta semua makhluk habis, maka Allah melakukan hari kiamat dan membalas semua makhluk sesuai dengan alam perbuatan masing-masing. Yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, serta yang tua dan muda, semuanya mendapat balasan. Tiada seorang pun yang jianiyah barang sedikit pun dalam penerimaan pembalasannya, karena itulah maka Allah SWT dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian ya. Jadi nanti kalau kalian membaca ini kawan, baca satu ayat, coba mampir ke tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir aja langsung ambilnya, karena Ibnu Katsir itu dipercaya tafsirnya itu memang luar biasa ya. Gak ada salah-salahnya kayaknya. Oke, sekarang ingin tahu. Halo Pak ingin tahu, selamat siang. Silakan Pak ingin tahu. Selamat malam Bang Rudi di sini. Wih, oh iya timur ya. Oke, Iya. selamat malam. Silakan. Iya Bang Rudi. Aduh, semalam ini ya, menurut saya epic sekali. Kenapa saya katakan epic? Karena kalau kita lihat perbincangan semalam, Rahmana Raja mau menggiring abang sama seperti kejadian waktu si Manu Bulu. Ya, gitu. Ingat kalian Manu Bulu itu. Iya, akhirnya kan yang bunuh Yesus. Kalau Manu Bulu. Tapi kan kalau Rahmana Rajanya mau giring, manusia bunuh Tuhan gitu. Kalau dari perbincangan semalam yang saya tangkap gitu. Jadi dia mau terucap dari kata kalimat yang keluar dari mulut abang, Tuhan dibunuh oleh manusia. Kan selama ini mereka statementnya begitu. Jadi manusia bunuh Tuhan gitu. Itu yang dia mau giring, yang saya perhatikan sih. Tapi menurut saya sekali jadi jawaban Bang Rudi luar biasa ya. Tetap pada koridornya. Jadi memang saya pikir juga Bang Rahmana Raja ini
di sela-sela pembicaraan semalam katanya kan dari Kristen ya mungkin ya dulu ya. Yang saya tangkap semalam bicara. Saya bingung kok orang Kristen ini kok susah sekali mencerna apa yang disampaikan ya. Artinya ketika dia susah mencerna mungkin dulu nggak pernah pergi sekolah minggu Bang Rudi, atau nggak pernah gereja. Atau enggak Pergi gereja ke seperti gereja, duduk di belakang, kalau enggak keluar Iya. dia cari angin. Iya, atau mungkin gereja begitu tiba depan pintu tarik rokok sampai selesai habis langsung pulang Habis. gitu. Kalau dilihat dari dia kan perokok berat sepertinya gitu Bang Rudi. Tapi Iya. dilihat dari perbincangan semalam juga ada posisi di mana saya lihat ada stuck. Stuck artinya berhenti, di mana Bang Rahmana Raja ini salah satunya kalau kita bisa analisa ya, ada indikasi, kita bisa lihat bahwa dia sedang menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain sepertinya gitu, karena pertanyaan yang disampaikan itu mentok di situ Pak sudah. Lalu dalam memberikan jawaban juga ketika Bang Rudi memberikan pertanyaan, di situ juga ada sedikit stuck. Kenapa? Karena mungkin tadi ya mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk menjawab ya. Mungkin Aditya Tali yang mungkin lagi ketik WA WA ke Rahmana Raja gitu ya. Tapi yang menarik sekali, Bang Rahmana Raja tidak memberi penegasan tentang apakah ada penebusan di dalam kitab mereka gitu Bang. Saya kurang tahu apakah ada atau tidak, tapi menurut saya ketika proses apakah benar proses mereka katakan Ismail di mau disembelih, apakah itu proses penebusan juga Bang? Kalau saya sih kurang tahu, tapi nanti mereka harusnya bisa menjelaskan gitu. Kalau iya ya berarti ada gitu, kalau enggak ya udah gitu. Dan ketegasan Bang Rahmana Raja juga kurang tegas dalam menentukan hal tersebut. Dan yang pastinya terakhir tuh penutup saya paling rasa gimana Bang ya, terpukul sekali gitu penutupnya Bang Rahmana Raja. Kenapa? Karena dia bilang banyakin sholat, banyakin sedekah, banyakin apa ya, padahal kemarin Bang Rudi baru berdialog dengan beberapa orang atau di channel sebelah Muslim ya, bahwa tidak ada yang bisa sanggup seperti begitu semua gitu loh. Artinya kan seperti tadi kata Bang Rudi, untuk masuk ke surga bukan seperti gitu jalannya ya. Yang menariknya itu tadi harus cari burak gitu, cari burak ya supaya bisa terbang ya. Kalau bisa ya diternakan Bang, siapa tahu laku Bang kalau dijual gitu ya. Satu burak berapa harganya gitu ya. Itu aja sih Bang. Oke. Selamat sore ya. Selamat malam, ingin tahu ya. Betul kawan ya. Jadi terkadang memang kesia-siaan kita ingin mengetahui dengan apa mereka ke surga. Tetapi harus saya lakukan kawan. Kenapa harus saya lakukan? Agar kalian paham bahwa apa yang kukatakan itu adalah benar. Mereka nggak tahu. Mereka nggak paham dengan apa mereka ke surga. Memang mereka memberikan ayat. Tapi mereka lupa ada contoh di dalam Al-Quran itu. Ayat yang mereka berikan, wah tobat kita nanti diterima. Ya, Adam tobatnya diterima. Diusir dari surga kawan. Diusir. Maka mereka mau bilang apa lagi dengan mau apa mereka ke surga? Wah mengikut Nabi Muhammad. Kan ada surah berapa yang 80 itu ya. Ayat 80 itu. Barang siapa mengikut Allah dan Rasul ya. Ya itu juga nggak bisa kawan. Makanya gue bilang siapa yang mengikuti perintah Allah 100% nggak ada. Siapa yang mengikuti Rasul 100% juga nggak ada. Bahkan mereka juga enggak. Mana tahan mereka membaca hadis 100 buku. Banyak kali buku hadis. Mana tahan mereka kawan, jujur aja. Mereka hanya tahu hadis sedikit, mulai banyak kali dikembang-kembangkan bicara yang ngalor ngidul ya. Nah, lantas dengan apa kalian ke surga? Enggak ada mereka jalan ke surga, enggak ada. Cuman satu, mereka harus beternak atau mencari burak itu. Burak sayangnya sudah bangkrut, bukan pesawat itu buraknya. Karena kan dulu ada burak itu penerbangan, bukan itu maksudnya. Burak itu ada sejenis burung berbadan kuda tapi bersayap, kuda bersayap, katanya mukanya kepalanya manusia atau perempuan ya, entahlah. Halo alam lah. Wah, Zulkifli M Abbas. Halo Zulkifli M Abbas official, mikrofonnya didukkan Zulkifli. Halo Jul, mikrofonnya. Kifli. Halo, selamat sore. Zulkifli KW nilai.
Kau memang kebiasaan kau begitu. Ya, silakan apa tuh? Lai, itu kan ada aku kirim WA, Lai. Ya, Di WA tuh. Nah, kau iklankan di sini, Lai, di YouTube kau ini. apa tuh? Biar Silakan. minum kencing unta itu. Jangan nanti Biar laris mereka kencing. waras, Lai. Itu kan Jangan ada aku nanti kirim, laris. Lai. Ya. Kencing unta kan laris. Jadi pernah aku gitu, Lai, masuk room JCC. Mereka rame ribut, terus aku screen. Terus? Video yang itu. Ya, Marah terus? mereka sama aku, Lai. Ya gitulah, kau iklankan lagi. Promosi kencing unta itu, Lai. Itu kan lomba minum kencing unta itu, serius. Kau putarkan dulu lah. Siap, nanti malam. Biar mereka, Halo. apalagi kau pas debat, Lai, serius. Pas debat asik-asik, Oh, panas-panas. Kita iklan dulu ya gitu, Lai. Itu ide, Lai. Siap. Benar itu. Siap. Biar bikin mereka tambah panas. Ya. Nah, oke, Lai. Siap. Terima kasih Zulkifli M. Abbas. Kau apa yang diserupakannya atau KW? Bah, kok tinggal nih. Ya. Jadi kawan-kawan, nanti malam mungkin saya ada lagi berdebat tapi nggak tahu dengan siapa ya. Biasanya mereka sore-sore gini udah sounding itu ya. Ya kita lihat dulu kawan ya. Biarkan saja, yang penting intinya kubal-bali mereka tapi dengan lemah lembut ya. Ibaratnya sakitnya nggak terasa. Tetapi setelah berlalu debat itu baru sakitnya itu nyutan sampai ke jantung. Kan gitu kita kalau tangan kita terpotong, siapa tangannya pernah terpotong? Tersayat. Syuk gitu. Begitu tersayat, itu kadang nggak sakit kawan. Sambil kita ngiris-ngiris terus, baru berapa lama pedih. Aduh, rupanya itu terpotong. Jadi sekarang saya menerapkan strategi gitu kawan-kawan ya. Ya kita diskusi baik-baik, santai ya. Ya kita ajak mereka ngobrol, nggak usah marah-marah lagi. Karena aku pikir marah-marah juga nggak ada untungnya. Marah-marah juga hanya menambah orang tidak simpatik sama kita ya. Ya sekarang saya menggunakan satu siasat lagi bahwa kita harus lemah dan lembut. Sampaikanlah katanya dengan lemah dan lembut jawaban itu. Ya saya nyampe. Tapi kadang memang mereka mancing emosi kawan. Tapi ya puji Tuhan kalau emosi misalnya mereka mengerti, saya jarang terpancing. Yang sering terpancing itu kayak Ramana Raja kemarin saya hampir terpancing. Karena dia bertanya ulang-ulang deh, jawab ulang-ulang. Paham ya? Aku bilang, paham ya? Ya saya paham bang. Oh mantap pikirku. Diulang lagi. Paham ya? Terakhir ulang. Kayaknya kau nggak paham. Tadi kau bilang paham rupanya nggak tahu. Begitu ya kawan. Oke sekarang Donald. Halo Donald, selamat sore. Silakan tancap gas. Selamat sore bang. Sore silakan. Selamat hari Minggu. Jadi begini bang. Dari perdebatan semalam bang, saya teringat apa yang dikatakan Fadli John di IFC. Fadli John mengatakan dia kan sudah mengakui kesalahannya. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya berarti dia bersalah, maka hukum terus berlanjut. Kan begitu. Sama seperti Adam di surga itu. Dia mengakui kesalahannya dan kesalahannya diterima. Ya kan? Kesalahan diterima terus hukumnya berlanjut. Jadi kalau dalam pengadilan itu kalau misalnya hukumannya sudah tidak ada lain rebus harus ditebus, tidak boleh hanya minta maaf saja maka dia terbebas dari hukuman. Jadi kadang tidak mengerti arti penebusan. Jadi mereka hanya dengan cara meminta ampun maka dia diselamatkan, dia akan dibebaskan. Tidak, di dalam pengadilan kalau hukum sudah diputuskan maka dia harus dihukum, dia harus menjalani hukuman, dan kalau dia mau terbebas dia harus ditebus. Kemudian bang, dari perdebatan semalam juga saya jadi terinspirasi bang untuk berternak burak. Iya. Harus dikeker dulu buraknya. Saya kan kasih satu saya.
ya kan? Teman-teman bantu dong, pengen nak buah, kira-kira bibitnya dibeli di mana ya? Wih, aku dimaki-maki, Bang. Di mana itu? Ada forum dimaki-maki. Saya bilang, kok saya dimaki-maki? Iya. Suaranya robot. Masih nyambung, Bang? Masih, ini udah bagus. Jadi terus saya katakan ya, buktikan saja kalau saya salah, kan begitu. Kalau saya salah ya bilang kalau salah, tapi kalau benar kenapa saya dimaki-maki gitu. Jadi aduh, rupanya baru rencana beternak aja kita udah dimaki-maki, Bang. Gimana kalau udah jadi ya beternak? Jadi itu aja, Bang. Selamat sore, Bang. Tuhan Yesus memberkati. Besok kalau orang tuh marah bilang, ya karena burak itulah jalan satu-satunya di dalam ajaran Islam yang membawa orang ke surga. Bilanglah. Oke, terima kasih Donald. Selamat sore. Siap. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau Donald bilang di sebuah forum, mohon dibantuannya, saya mau beternak burak. Itu nggak salah, kawan. Karena kau buka pun sejarah-sejarah Islam itu, kawan, buku-buku Islam, kitab-kitab Islam, yang dibilang hanya Nabi Muhammad lah orang pertama nanti yang masuk ke surga. Jadi kalau ada di dalam hadis atau di dalam apa yang mengatakan sudah ada orang ke surga, itu gombal. Kenapa gombal? Kan sudah dibilang Nabi Muhammad yang pertama ke surga. Nah, jadi Nabi Muhammad kan memang sudah ke surga dengan apa? Ya kita sudah tahu dengan burak. Lah sekarang tanya, oke, kalau memang kau mampu tunjukkan di Al-Quranmu dengan apa orang ke surga. Tidak ada satu ayat pun, kawan. Bertobat ya, siapa orang yang contohnya bertobat dan masuk surga? Adam bertobat malah diusir. Ya enggak ada. Wah, dengan melaksanakan ini itu sholat apa infak sedekah dan segala macam, siapa manusia yang sudah ke surga melakukan itu? Enggak ada. Jadi jalan satu-satunya ke surga menurut buku-buku atau kitab-kitab Islam dengan burak. Enggak ada yang lain. Maka itulah lebih baik mereka usahakan daripada mengusahakan turut perintah Allah dan ikut sunnah Rasul. Gak kan mampu orang itu, kawan. Melakukan 100% tidak mampu. Lah, lantas burak itu di mana? Ya itulah derita kau. Cari tahu, pasti ada itu karena itu binatang. Ya. Apakah kalian bilang binatang itu sudah musnah? Ya nggak mungkin juga ya kawan-kawan. Masa langsung musnah? Oke. Penonton yang berdebat keras yang ditonton tenang-tenang saja. Iya, memang begitu. Halo pencari kebenaran, hidupkan mikrofonnya, pencari. Salam Lai. Salam, silakan. Naik burak airline itu, Pak. Udah bangkrut. Itu ada saksinya tuh, Pak, orang tuh naik ke surga. Enggak ada lah, kalau orang itu kan berusaha menghindarkan saksi. Makanya berangkatnya ke langit pun malam, enggak siang. Kalau siang kan dilihat orang. Jadi kalau malam kan bisa banyak cerita yang dikarang. Jadi menurut saya belum tentu ini kebenarannya ya kan, Pak. Apakah ini ada dongeng ataupun ya, istilahnya cerita ke cerita. Tertulis itu, Pak, di dalam hadis ada, dalam hadis. Oh, hadis. Terima kasih, Le. Cuman itu aja. Itu di luar nggak ada suara, Le. Di luar kita ngomong. Di luar maksudnya? Di itu YouTube di ada. Tadi saya sebelum masuk nggak ada suara. Oh, iya mungkin saya lagi diam. Oke, terima kasih pencari kebenaran. Saya dengar di sini ada ya kawan-kawannya suaranya. Kalau enggak, ada kok, ada ya. Ada suara. Oke. Sekarang kita lanjut ke Pambers. Halo Pambers, selamat sore. Silakan, Leku. Oras, Le. Oras, silakan. Cuman mau apa aja
teringatnya itu dengan closing statementnya si siapa Ramana itu Raja. lawan depan. Ya, jadi tolong dulu coba tepiskan dulu omongannya. Masa lebih percaya Tuhan yang menghukum daripada Tuhan Yesus kita yang dihukum? Nah, itu aja, Le. Coba tepiskan dulu omongan dia. Ya. Oke. Terima kasih, Pambers. Ya, orang ini kan tiru-tiru Goldian Simbolon. Tuhan yang segala sesuatu tergantung kepadanya dan bukan Tuhan yang digantungkan ya. Orang itu mau bermain kata-kata, tetapi mereka nggak percaya, tidak paham apa yang mereka ucapkan ya. Seolah-olah yang mereka ucapkan itu benar ya. Tuhan yang memberi hukuman bukan Tuhan yang dihukum katanya kan. Dihukum oleh umatnya. Ya, mereka kadang tidak tahu kawan bahwa Tuhan mereka itu dihukum oleh iblis. Loh kok bisa dihukum oleh iblis? Ya, maaf saja kawannya. Kalau kita baca ayat ini, iblis yang membuat Tuhan itu menjadi digelar penyesat. Nah, ini kawan. Kalau saya diberi sebuah gelar penyesat, bagi saya itu sebuah hukuman kawannya. Kenapa saya katakan penghukum? Saya orang baik, kok dibilang penyesat dan akhirnya semenjak itu saya menyesatkan orang lah. Harusnya yang menyesatkan itu adalah iblis ya. Atau fitnah lah, sebenarnya bukan hukum lah, fitnah. Fitnah itu memang kalau bagi kita itu seperti jadi hukuman. Yesus difitnah, ingin ingin mengkudeta. Maka yang terjadi adalah apa? Dia disalibkan, kan begitu. Tahanan politik. Sementara surah 7 Al-Araf. Sabar. Di sini memang iblis keterlaluan kawan ya. Dia menghakimi Tuhan. Ya itu menghukum, menghakimi sama. Itu yang maksud saya. Nah ini. Sekarang saya ajak kalian membaca surah 7 ayatnya yang ke 14 atau 16 itu ya. Nanti kita lihat di sini katakan nih. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan sampai mereka dibangkitkan. Oh ini belum seberapa ini. Artinya ini iblis meminta ada kematian. Nah ini ayat 16. Ini fitnah iblis. Enggak hukuman iblis karena iblis kan menghakimi di sini kawan. Hebatnya iblis kok bisa-bisanya dia menentukan atau mengatakan Tuhan itu adalah penyesat. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, di sini iblis sudah menghakimi Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan menyesatkan dia. Padahal Tuhan ini bukan maha penyesat. Tuhan ini maha penyayang dan maha pengasih ya. Disinilah iblis membuat ini sehingga dalam banyak ayat kalian bisa melihat banyak menyesatkannya. Antara yang menyesatkan. Aku buka dulu menyesatkan. Ini menyesatkan. Kita cari ayatnya. Sabar ya. Nah, kalau memang Tuhan itu sumber kesesatan, seperti yang dituduhkan iblis, maka semua kesesatan di dunia ini ya belajar dari Tuhan menyesatkan iblis. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Nah, nanti ada ayatnya begini. Bentar ya. Sabar. Bentar ya. Sabar ya. Ini. Surah 11 ayat 34. Sekiranya Allah hendak masih ngomong. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah, ini masih sekiranya. Ada ini antara
13:27, sorry. 13:27. 13:27 ya. Maka pengadilan dari si iblis tadi yang mengatakan Allah Maha Penyesat, karena engkau telah menyesatkan aku, itu berkelanjutan kawan. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mujizat? Berarti kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad punya mujizat, ayat ini membantah ya. Kenapa? Ini kan orang kafir ini hidup di zaman Nabi Muhammad. Makanya mereka memprotes kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mujizat dari Tuhan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Jadi akibat penghakiman si iblis, Allah jadi merasa terhukum sehingga dia juga akan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki ya. Kalimat menyesatkan itu dari iblis datangnya kawan. Tuhan tidak pernah mengatakan itu ya. Tetapi semenjak diucapkan iblis, maka banyak ayat mengatakan Tuhan sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia ingin ya. Surah 14 juga ada ya, ayat 4. 14 ayat 4. Hebat kali iblisnya. Iblis dihukum jadi penyesat, tapi dia juga iblis berani mengatakan Tuhan itu penyesat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa. Jadi ya, Allah menyesatkan. Jadi di sini memang itulah yang dibilang nubuatan iblis, dan itu terjadi ya. 14:27 juga 14:27 banyak ayat seperti ini ya kawan ya. Saya pun heran kenapa harus ada kalimat ini. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zulim. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Harusnya orang zulim itu kan dibuat bertobat. Ternyata kalau orang itu zulim, itu Tuhan yang menyesatkan dia. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim ya. Jadi kalau ada orang zalim tersesat itu dari Allah ya kan. Banyak ayat ya kawan-kawan ya. Dan kalian bisa ya membaca itu semua. Dan sebenarnya iblis yang harus menyesatkan ya. 1693 Saya nggak ngerti apa maksudnya iblis berkata demikian ya. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kawan, kalau ada orang tersesat itu dari Allah. Kalau ada orang yang diberi petunjuk itu dari Allah juga. Tapi kenapa Allah marah-marah sama iblis ya? Itu yang enggak kita ketahui. Ini sebuah rahasia dan dilema. Oke. Nah kawan-kawan, bahasan kita sore hari ini singkat saja karena saya sudah ngantuk. Enggak tahu kenapa saya ngantuk ya. Kalau di sini memang bawaannya ngantuk itu. Saya bingung tak kenapa ya. Habis ini saya nanti siram-siram tanaman, gerak-gerak badan biar agak fit dikit ya kawan-kawan ya. Biar segar, ini muka-muka ngantuk. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.